Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Advent kedua, 4 Desember 2022, terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11, dan epistel dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10, diikat oleh topik atau tema hidup suci dalam penantian hari Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Marhabadiaun manomu ari ni Kristus. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 adalah ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di Minggu Advent kedua, tanggal 4 Desember 2022, dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaun manomu arini Kristus. Saudara, kita harus tahu bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Apostel Paulus dari penjara. Ada 4 surat yang ditulis dan dikirimkan oleh Paulus dari penjara, yakni surat Efesus, surat Filipi ini, surat Kolose, dan surat Filemon.
Tidak disebutkan memang di penjara mana Apostel Paulus sedang ditahan ketika menulis keempat surat ini. Ada yang menyebut bahwa Paulus dipenjarakan saat itu di Kaisarea. Yang lain menyebut dari Efesus. Tetapi kebanyakan di antara penafsir Perjanjian Baru yang menyebut Paulus menulis dan mengirimkan surat ini dari penjara Roma. Alasannya karena memang di kota Roma inilah pusat pemerintahan. Di kota Roma inilah tempat pengadilan untuk semua kasus-kasus kejahatan berlangsung. Dan di kota Roma inilah juga terdapat tangsi-tangsi untuk kurungan bagi orang yang diputus untuk dipenjarakan. Saudara, penjara Roma itu berada jauh di bawah tanah. Suasananya tidak bebas, tidak nyaman. Namun demikian, dari penjara yang seperti itulah Paulus menuliskan surat kirimannya kepada keempat jemaat tadi. Saudara, penjara bagi Paulus menjadi pusat pekabaran Injilnya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dari penjara atau dari tempat yang sangat tidak nyaman seperti itulah Paulus berkhotbah lewat tulisan-tulisannya atau surat-surat yang dikirimnya ke dunia luar penjara itu. Dari tempat yang pengap seperti itu pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan berita keselamatan. Saudara, surat kepada jemaat Filipi ini dikenal sebagai surat air mata. Surat air mata Bapak Ibu. Dan sekaligus juga sebagai surat sukacita. Kenapa surat Filipi ini disebut seperti itu? Disebut sebagai surat air mata karena ditulis oleh Paulus ketika dia berada, seperti tadi kita jelaskan, di penjara, di mana Paulus mengalami berbagai penganiayaan dan pencobaan berat. Penjara inilah yang memaksa Paulus harus meninggalkan jemaat Filipi yang sangat dikasihinya itu. Disebut sebagai surat sukacita. Apa sebabnya? Sebab meskipun didera, di penjara, namun justru dari penjara yang penuh penganiayaan, penderitaan, itulah Paulus bisa menyampaikan sukacitanya kepada jemaat. Dan itu bahagian dari karunia Kristus dianggapnya. Sebagaimana dia tulis pada pasal 1 ayat 29. Apalagi dia mendengar berita yang menggembirakan tentang perkembangan iman jemaat Filipi pada waktu itu. Walaupun dia tidak berada lagi di tengah-tengah jemaat Filipi itu, mereka berkembang imannya. Kesedihan Paulus terobati oleh karena jemaat Filipi itu telah menunjukkan kehidupan Kristen mereka yang sesungguhnya. Sekalipun mereka dihantam oleh berbagai badai pencobaan. Makanya surat Filipi itu Bapak Ibu disebut dengan surat sukacita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa isi khotbah yang kita temukan pada pasal 1 ayat 3-11 ini? Pada bagian ini Paulus mengekspresikan sukacitanya kepada jemaat Filipi yang meskipun berada dalam penjara, hatinya bisa merasa damai sejahtera mendengar berita bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan pada iman jemaat Filipi itu. Pada ayat 3 Paulus mengatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatmu." Saudara, ini sangat-sangat luar biasa toh. Hukuman yang membuat Paulus harus mendekam di balik terali besi penjara Roma ternyata tidak membuatnya putus asa, mandiri, atau berhenti untuk mengabarkan Injil Kristus. Justru sebaliknya, Paulus semakin bersemangat memberitakan Injil. Nah, itu sebabnya di awal suratnya ini Paulus mengucapkan bahwa surat Filipi ini baginya merupakan wujud rasa syukurnya kepada Tuhan.
Pada ayat 4 dan 5, Paulus bersaksi bahwa ia pasti mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap kali dia mengingat Filipi ini. Ini karena jemaat Filipi adalah jemaat yang bertumbuh iman mereka, khususnya bertumbuh dalam pemberitaan Injil. Jemaat Filipi ini bukan jemaat monoton, jemaat yang statis, yang mudah terbawa arus, bukan. Jemaat Filipi tidak hanya sekedar menjadi pembaca, pendengar, atau penerima berita Injil saja, tetapi menindaklanjuti dalam hidup sehari-hari mereka. Mereka juga turut aktif mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, meskipun Paulus tidak bersama-sama dengan mereka saat itu. Jemaat Filipi sangat aktif mengambil bagian dalam pemberitaan Injil menurut kemampuan mereka masing-masing. Pada ayat 6 sampai ayat 8, Paulus mengatakan bahwa itu semua bisa terjadi. Kenapa? Karena kuasa Allah yang bekerja di dalam diri, dalam hati, dalam kehidupan jemaat Filipi ini. Paulus mengatakan, Bapak Ibu, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ayat 6. Saudara jemaat mampu mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Nah, itu bukan karena oleh kekuatan jemaat, kekuatan mereka sendiri, tetapi ada kuasa dari Tuhan. Pada ayat 9 sampai 11, Paulus selanjutnya mendorong jemaat itu lewat doa-doa Paulus agar mereka semakin melimpah. Dalam bahasa Batak Toba, kata melimpah itu ditulis sumurung dalam berbagai-bagai hal. Baik dalam kasih sumurung, dalam pengetahuan yang benar juga sumurung, dan dalam segala macam pengertian. Semoga jemaat itu tetap bisa memelihara kesucian hidup mereka dan tak bercacat menjelang hari Kristus, sebagaimana pada ayat 10. Dan seruan topik minggu Advent kedua ini, hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaun manomu ari ni Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah khotbah kita di Minggu Advent kedua 4 Desember 2022 di bawah tema atau topik hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhabadiaun manomu arini Kristus. Saudara, topik minggu kita di Advent kedua ini mendorong kita semua agar memiliki hidup suci. Bagaimana penampakan atau wujud hidup suci itu di dalam hidup kita di saat kita sedang menanti hari Kristus? Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan khotbah ini? Nah, kita lihat. Pertama, pelihara hidup suci dalam diri kita itu dulu. Kita pahami dulu arti hidup suci. Nah, bagaimana gambaran dari orang yang memiliki hidup suci ini? Saudara, memiliki hidup suci ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah toh, yang sederhana toh, yang enteng, bukan. Hidup suci tidak datang sendirinya, tidak otomatis pada saat kita sudah menjadi Kristen. Untuk memiliki hidup suci ini penuh dengan perjuangan. Harus ada usaha-usaha yang maksimal yang harus kita tempuh. Banyak tantangan, banyak ganjalannya untuk hidup suci ini. Saudara, untuk menjadikan hidup kita ini memiliki hidup suci, maka kita harus berusaha untuk, saya sebutkan beberapa. Pertama, hidup kita harus berpusatkan kepada Allah. Itu kuncinya. Hidup yang suci itu harus God-oriented, Christ-oriented. Hidup kita harus berpusatkan, berorientasi kepada Allah, berorientasi kepada Kristus, kepada firman Allah. Itu hidup yang suci. Hidup kita ini bukan sekedar untuk kerja, untuk sekedar beraktivitas. Hidup ini bukan hanya sekedar cari uang, cari harta, cari kekayaan. Bukan hanya sekedar cari makan dan mencari berbagai-bagai kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Oh, bukan. Tetapi hidup kita ini, Bapak Ibu, adalah hidup yang harus berjuang mempertahankan kesucian.
Nah, itu sebabnya dalam mengelola, memanage hidup kita ini, maka semua kegiatan kita harus kita orientasikan itu kepada Tuhan. Harus kita pusatkan itu, tujukan itu kepada Tuhan. Ketika kita mencari kehidupan ini, beraktivitas, ketika kita melakukan apa saja yang menyangkut hidup kita, pekerjaan kita, maka ingatlah Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Maka dengan demikian Bapak Ibu, kita akan bisa menjaga hidup kita ini tetap suci, tetap kudus, dan berkenan kepada Allah kalau kita mau berorientasi kepada Tuhan. Kemudian bagaimana supaya hidup kita itu suci? Kedua, menjaga diri tidak khawatir. Saudara, saya menyebutkan kekhawatiran ini. Kekhawatiran akan hidup, akan makanan kita, akan seluruh masa depan kita, sering itu menyebabkan diri kita ini tidak suci. Karena selalu kita akan terpancing di saat-saat kita dilanda oleh kekhawatiran itu, maka kita akan berusaha menempuh cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka sekarang kita diingatkan, percayailah bahwa hidup manusia itu berada di tangan Tuhan. Ialah atau Tuhanlah yang mengaturnya. Oleh karena itu pusatkanlah dirimu kepada Allah, sebagaimana kita sebutkan barusan pada nomor 1 tadi. Tetapi sering sekali manusia berpusatkan dirinya, berpusatkan kepada kekuatannya, sehingga inilah yang bisa melanda kekhawatiran bagi kita. Baik kekhawatiran akan makanan, akan minuman, akan pakaian, akan masa depan kita. Saudara, jagalah supaya dirimu tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, rela membayar harga demi Kristus. Saudara, dalam memperjuangkan hidup suci ini, banyak yang harus kita korbankan. Dalam mengikuti Yesus, kita harus berani membayar harga. Namun di saat itulah seringkali kita tidak mau membayar harga. Karena itu kesucian hidup itu tidak bisa kita pertahankan. Nah, kalau kita mampu membayar harga demi Kristus dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang kekal di surga. Kita harus mampu melawan semua keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, melawan juga atau menjaga ucapan kita, pekerjaan kita, dan berbagai-bagai hal yang bisa merusak kesucian kita. Semuanya ini harus kita bayar mahal. Kita harus tolak itu Bapak Ibu dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, bagaimana kesucian itu bisa kita pertahankan dalam hidup kita? Tetap berpengharapan dan berfokus kepada kekekalan. Saudara, hidup suci adalah hidup yang terus-menerus diarahkan menuju pengharapan akan kekekalan. Dengan demikian, maka di dalam hidup kita tidak perlu lagi dipusingkan dengan hal-hal duniawi, dipusingkan oleh kekayaan, mencari kedudukan, mencari kehormatan, dan lain-lain. Bagi Paulus, kita ingat, semua itu dianggapnya sebagai sampah atau skubala pada pasal 3 ayat 8. Artinya, bukan berarti kita tidak membutuhkan harta, uang, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi kita jangan dikuasainya. Sebaliknya, justru kitalah yang harus mengendalikannya, menguasainya. Nah, beranikah kita menganggapnya itu sampah seperti Paulus? Renungkanlah itu di dalam hatimu sendiri. Saudara, dengan keempat praktek hidup ini kita akan bisa menjaga hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhaba diaun manomu areni Kristus, sebagaimana topik minggu Advent yang kedua ini. Bagaimana mempertahankan hidup suci saat menanti hari Kristus? Kedua, jangan berhenti berbuat baik meski berbagai-bagai hal menghambat kita. Saudara, kalau kita membayangkan pengalaman hidup dari Paulus saat menulis dan mengirimkan surat-suratnya dari penjara ini, tentu saja kita sangat-sangat bangga melihat Paulus ini. Kenapa? Sebab meski dia harus menjalani terjalnya pengalaman hidup ini, tetapi ternyata semua itu tidak membuat semangat Paulus itu pudar. Tidak menyesali dirinya menjadi pengikut Kristus. Dia tidak meninggalkan iman kepercayaannya dan kembali ke agama, ke keyakinan semula. Tidak. Hukuman yang Paulus jalani tidak membuatnya putus asa. Ia justru semakin semangat memberitakan Injil. Oleh karena itu Bapak
Bapak Ibu, Paulus menulis surat Filipi yang menjadi wujud rasa syukurnya terhadap pelayanannya kepada Tuhan. Ini menjadi pengajaran dan renungan yang berharga bagi kita di saat ini. Apakah terjalnya pengalaman hidupmu saat ini sedang berusaha menghentikan langkah majumu dalam pelayanan-pelayanan di gereja di mana kamu saat ini melayani? Apakah beban-beban berat yang terdapat di atas bahumu membuat kamu lelah dan tak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu? Mungkin saja banyak yang merasa benci dan bahkan menolak kehadiranmu dalam pelayananmu. Nah, kalau itu terjadi dalam hidupmu, apakah penolakan dan sikap orang yang tidak simpati kepadamu itu membuat nyali rohanimu menjadi ciut? Membuat kamu menderita secara rohani, membuat kamu enggan melanjutkan pelayanan-pelayananmu, bahkan kehilangan gairah dalam semangat hidup sehari-harimu? Apakah semua persoalan-persoalan yang sedang kamu hadapi di saat pelayananmu terjadi membuatmu mau mundur? Mau mundur dari ketua pembangunan misalnya, dari ketua Dewan Koinonia, Marturia atau Diakonia, mundur sebagai dirijen kur, sebagai anggota kur, dan sebagainya. Saudara, berhentilah dari semua keinginan-keinginan seperti itu. Ingat dan percayailah bahwa Allah kita itu telah memulai sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Oleh karena itu, teruskan sampai berakhir hidup kita ini. Dan janjinya kepada kita semua adalah bahwa kita tidak akan pernah sendirian ditinggalkan oleh Tuhan untuk melewati semua cobaan-cobaan itu. Allah akan senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Bagaimana mempertahankan hidup suci dalam menanti hari Kristus itu. Ketiga, hiduplah penuh syukur dan sukacita. Ayat 4 dan 5. Saudara, sekali lagi saya mengulangi bahwa surat Paulus kepada jemaat Filipi ini sangat terkenal sekali dengan sebutan surat sukacita. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri khas yang harus dimiliki oleh orang Kristen harus hidup dalam sukacita. Paulus sendiri telah menunjukkan dalam khotbah ini bahwa sekalipun dia saat itu berada dalam suasana yang menyedihkan, dianiaya, terpenjara di kota Roma karena memberitakan Injil Kristus, namun dia tetap bersukacita. Dan itu terungkap pada ayat 4 khotbah ini. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, pada pasal 4 ayat 4, ayat yang sangat terkenal sekali dari Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, itu tidak berarti bahwa kita merasa pandang enteng, merasa bersikap remeh terhadap penderitaan dan pencobaan hidup yang kita alami. Bukan. Tetapi bagi Paulus atau bagi kita, maka berbagai-bagai penderitaan, pencobaan yang muncul dalam hidup itu menjadi konsekuensi daripada iman kita mengikut Kristus, sebagaimana telah juga dikatakan oleh Yesus pada murid-muridnya dalam Lukas pasal 21 ayat 12. Kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara, penderitaan itu jangan membuat semangat kita menjadi kendor dalam melayani Tuhan. Itulah makna penderitaan menurut Paulus. Nah, sukacita orang Kristen itu harus terlihat dalam praktek-praktek doa sebagaimana ayat 4 ini. Hidup yang penuh syukur itu mendorong kita semangat dalam berdoa. Semangat berdoa itulah yang bisa mengubah kehidupan kita menjadi orang yang terus bersukacita. Dan semangat mendoakan orang lain itu juga bisa membuat orang lain bertahan, bersemangat dalam cobaan-cobaan hidup yang dia alami.
Jadi Bapak Ibu, bukan uang, bukan materi, bukan harta duniawi yang melahirkan semangat bagi kita di saat kita menderita. Oh bukan. Makanya khotbah pada perayaan Advent kedua ini mendorong kita agar tetap kita bersyukur, tetap kita berdoa, bertekun dalam ibadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bagaimana mempertahankan hidup suci dalam menanti hari Kristus? Yang keempat, melimpah dalam kasih, pengetahuan, dan buah-buah kebenaran yang tak bercacat. Ayat 9-11. Saudara, pada ayat 9 ditulis oleh Paulus, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Dalam bahasa Batak Tuba dituliskan, naeng ma lam sumurung. Saudara, ucapan Paulus ini sangat penting bagi kita. Kalimat yang mengatakan makin melimpah, lam sumurung dalam bahasa Batak ini. Ini mendorong kita. Pertama, kita harus mau hidup, mau melayani, tampil beda. Orang Kristen diminta oleh Paulus harus tampil beda dari yang lain, harus memiliki nilai tambah, nilai plus, memiliki kekhususan, kespesifikan dalam hal rohani dan dalam hal iman. Maka kita orang percaya, kita orang Kristen, gak boleh sama dengan yang lain. Ini bisa kita praktekkan di kantor, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Dimanapun kita bekerja dan melayani itu, maka kita harus tunjukkan diri kita ini orang yang penuh kasih, berpengetahuan, benar dalam segala hal, dan tidak bercacat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pada hal apa kita harus lam sumurung, makin melimpah? Kata makin melimpah atau lam sumurung itu berarti bahwa dalam segala perjalanan hidup kita, maka kita harus semakin lama semakin sempurna. Mutu kerohanian dan keberimanan kita harus semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas. Nah, demikian juga dalam hidup sehari-hari kita. Mutu dan kualitas hidup kita, pekerjaan kita, karya-karya kita, hasil-hasil yang kita tunjukkan harus semakin sempurna dalam kualitas, lebih baik daripada yang sebelumnya, terus semakin lebih baik menuju waktu-waktu ke masa depan. Dan dalam semuanya itu, mari kita tetap bisa menjaga hidup suci dalam penantian hari Kristus, sebagaimana topik Minggu Advent kedua ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Advent kedua 4 Desember 2022 dari kitab Filipi pasal 1 ayat 3-11 ini, agar kita mau dengan sungguh-sungguh menjaga diri kita tetap hidup suci dalam penantian hari Kristus. Marhaba diaun manomu arini Kristus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada Minggu Advent kedua bagi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu di Advent kedua yang mengingatkan kami supaya kami tetap menjaga kesucian hidup kami. Banyak tantangan untuk kesucian ini, tetapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami menjaga kesucian kami. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu juga dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.